Sorry. Sini. Kabarin aku ke kelas ya. It's okay, sini dibantuin. Makasih ya. Aduh, itu ngerti gak sih? Itu gak usah kepedean ya jadi cewek. Gak usah sosokan pengen masuk tim gue. Lihat dong, sadar diri. Lo tuh gak qualified sama sekali, tau gak? Dan gue pengen gak ada tuh orang yang tahu soal ini. Kalau sampai ada yang tahu, habis lo sama gue. Ngerti? Ngerti kan? Bentar. Sini. Ini gue gak mau nih, ada kayak gini lagi besok. Kalau bisa ditaruh di mana ya? Di sini kali ya? Apa di sini? Cuman kali ya. Bisa bikin antena kayak gini. Apa? Satu doang nih. Sini. Kayak gini aja deh. Gak bisa. Harus bisa. Kalau tahu. Pergi. Repot lo. Oh ya, by the way, sumpah gue nggak sabar banget karena sebentar lagi kita bakalan jadi yang paling sendiri sih. Ya, Pokoknya, kalau ada adik kelas yang so cantik, so oke, so iya, laporan ke gue, oke? Oke. One more thing. Kalau sampai dia rambutnya nggak sesuai sama yang gue mau, lapor ke gue, oke? Oke. Nana. Banyak lu rambutnya. Ini sekali pak sih. Jangan nyudutin Ayah terus ya. Kamu itu bukan. Bukan apa ya? Seharusnya semarah apapun aku, nggak perlu ada kalimat itu ke Raya. Satu hal lagi. Jangan pernah jadiin identitas Raya sebagai ancaman untuk aku dan Raya. Apa kamu tuh udah segitu jahatnya ya? Hah? Sampai harus mikir gimana caranya untuk melukai hati aku dan Raya. Kenapa aku jadi semakin kehilangan jati diri aku? Kenapa aku selalu berkebodohan depan Nabila? Maupun depan Raya? Padahal aku tahu, aku sayang banget sama mereka semuanya. Maafin Ayah, Raya. Ayah hampir aja melakukan hal yang bodoh dengan mengungkap identitas asli kamu. Padahal Ayah tahu, kalau kamu mengetahui semuanya, dampaknya mungkin gak hanya bikin kamu terluka, tapi juga hancur. Semoga aja Raya gak mendengar kata-kataku tadi. Lumayan macet ya, gara-gara ada kecelakaan tadi. Iya, Mas. Nah, dia telepon nih. Kayaknya dia panik deh. Saya bentar lagi siaran tapi belum nyampe. Bentar saya angkat dulu ya, Mas. Silakan. Assalamualaikum, Gia. Iya, ini aku baru aja nyampe. Aku langsung masuk ke ruang siaran aja ya. Ya, waalaikumsalam. Ya udah kalau gitu saya langsung ke ruang siaran, Mas. Ya. Tunggu. Hmm? Kamu nggak usah buru-buru ya, santai aja. Dan tetap fokus. Meskipun di pikiran kamu selalu ada saya. Mas Firman kayak udah mulai kena ini nih, apa namanya? Penyakit G. Apa tuh? GR. Ya udah. Iya. Silakan. Firman. Lama banget sih Jeremy. Tega banget bu bosnya. Ninggalin saya sendirian. Udah tahu saya nyamar jadi tukang AC, bawa peralatan. Malah ditinggal sendirian. Sejalan kaki tau nggak dari rumah Nabila kemari. Salah kamu sendiri. Harus ada nungguin di luar, kamunya lama banget gak keluar-keluar. Kan saya ganti baju dulu bu bos. Gerah pakai baju kang AC ternyata. Enakan pakai baju saya sendiri. Makanya selama begitu saya keluar, udah nggak ada. Berhasil nggak? Jawab, berhasil nggak misi kita? Hah? Jawab.
saya gagal. Maksudnya apa? Kamu gagal ngambil rambutnya Raya, Nabila, Albi, Syira. Hah? Maksudnya saya gagal jadi tukang AC. Tapi saya berhasil mendapatkan semriwing. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Hai. Udah kamu tenang aja. Gak usah khawatir ya. Saya pasti bakal bayar kamu. Bener ya? Iya, kamu kayak baru kenal saya setahun deh. Udah 3,5 tahun sih. Good job, Jeremy. Ini pasti rambutnya Syira ya? Iya, itu ada C. N, Nabila, Iya, R, Raya, iya. and A for Albi. Yes. Nice. Bu Bos, gimana? Bu Bos nggak mau ngucapin good job buat saya. Tadi kan udah. Pokoknya Bu Bos, selama ada saya, Jeremy Asprey yang berbakti dan berbudi luhur, semuanya akan beres. Aku akan segera tahu rahasia kamu, Nabila. Rahasia yang akan dengan cepat dan mudah buat kamu hancur. Saya udah bercerai dengan mantan suami saya, Bu Nabila. Saya pikir awalnya setelah bercerai, hidup saya akan lebih tenang daripada saya saat bersama dia. Ternyata kenyataannya berbeda 180 derajat dari perkiraan saya, Bu. Justru setelah saya bercerai sama mantan suami saya, hidup saya semakin tidak tenang, Bu. Karena suami saya dan istri mudanya selalu mencari masalah sama saya. Terutama tentang hak asuh anak saya, serta hak milik saya yang diklaim sebagai harta miliknya juga, Bu. Kadang-kadang saya ingin pasrah, memberikan semua yang mereka mau. Tapi balik lagi, kalau saya kekurangan, gimana nasib anak-anak saya, Bu? Kadang-kadang saya juga berpikir untuk pindah saja ke luar negeri. Karena rasanya udah gak sanggup, Bu. Mohon bantuannya, Bu Nabila. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Baiklah, silakan Ibu Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Marta yang ada di Depok, saya turut prihatin atas cobaan yang Ibu jalani sekarang ini. Saya tahu itu semua pasti berat, tapi Allah yang Maha Mengetahui gak akan pernah lalai mengurus makhluknya. Dan saya yakin Allah memberikan Ibu cobaan ini karena Allah tahu Ibu mampu melewatinya. Nasihat yang paling berharga adalah dari 1000 alasan Ibu untuk putus asa, pasti ada 1 alasan Ibu untuk bertahan dan bahagia. Kalau menurut Ibu, jalan yang Ibu ambil untuk anak-anak adalah keluar dari rumah, saya nggak akan menahan Ibu ya. Tapi saya mohon sebelum mengambil keputusan yang final, Ibu timbang dulu baik dan buruknya. Dan jangan lupa, jawaban saya ini juga adalah jawaban dari seorang perempuan yang penuh dengan keterbatasan. Karena jawaban yang paling sempurna hanyalah milik Allah. Kamu nggak pernah gagal membuat saya semakin kagum sama kamu dari hari ke hari. Semua jawaban kamu sangat bijaksana. Itu yang membuat saya semakin kagum dan jatuh cinta sama Nabila. Selain kamu orangnya sabar, kamu orangnya sangat bijaksana, tapi kamu sangat diharapkan dan sangat dicintai dan dikagumi oleh orang banyak. Sayang banget Arga. Dia telah menyanyiakan kamu. Wanita secantik kamu telah disia-siakan oleh Arga.
Baiklah para pendengar setia Tanya Keluarga, kita sudah tiba di penghujung acara. Seperti biasa, sebelum kita akhiri program kesayangan kita dengarkan dulu quote of the day dari narasumber kesayangan kita. Silakan Ibu Nabila. Ya, quote of the day saya hari ini adalah kita tidak bisa membuat orang untuk suka sama kita. Atau kita nggak bisa mengontrol orang untuk bersikap baik selalu sama kita. Tapi yang bisa kita lakukan, dimanapun kita berada dan dengan siapapun, kita harus bisa berbuat baik kepada semua orang. Walaupun orang itu juga belum tentu bisa membalas perbuatan kita dengan baik. Terima kasih. Demikian quotes yang sangat indah dari Ibu Nabila Indriana. Saatnya kami berdua mohon undur diri. Saya Gea Marani dan narasumber kita Nabila Indriana mohon undur diri. Dan sebagai penutup, inilah kisah sempurna dari Malini.